Suatu saat namanya teknologi akan berkembang dan cost yang awalnya tinggi pasti akan lebih murah, dan nanam itu butuh namanya kesabaran. Jadi gak tiba-tiba nanam set jadi gede, jadi harus penuh sabaran. Kita telaten, kita lihat, kita kontrol seperti apa. Itu ada namanya ikhtiar kita. Dari rasa sabar itu kita senang ketika ada tanaman itu gede dan besar. Nama saya Muhammad Ifdal, saya sebagai R&D dan produksi di Sentra Farm ini. Alamat Sentra Farm itu di Jalan Raya Bogor, Gudang Malatek, nomor G19. Awal mula tertarik membuat indoor vertical farming itu bermula dari kita sering melihat namanya restoran-restoran di luar negeri, yang dimana di belakangnya selalu ada tanaman yang segar yang bisa hidup dipetik. Nah, dari situ kita tertarik untuk membuat, wah kayaknya farm indoor ini cocok nih buat di Indonesia, apalagi nanti digabungkan dengan restoran-restoran yang dimana sayuran segar itu enak untuk langsung disajikan, daripada yang kita beli nanti pas akan ada namanya layu atau rusak itu. Nah, dari situ jadi kita buat farm kecil, kita R&D dulu dengan membeli lampu yang sudah ada. Tapi waktu itu karena lampu di Indonesia yang grow light itu tidak ada yang bagus dan tidak sesuai dengan spek, akhirnya kita R&D selama 1 tahun dengan kita uji coba beberapa kali warna merah, biru dan sebagainya. Ya gagal, ada yang berhasil, dan akhirnya kita dapat yang spesifikasinya yang bagus. Akhirnya jadilah yang udah industrial lampunya. Nah, dari situ kita langsung bangun sekitaran 500 meter persegi. Alhamdulillah berhasil hampir sama seperti yang ada di luar atau di greenhouse. Nah itu, cuman kita banyak sih kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihan dan kekurangannya antara di greenhouse sama di indoor itu, yang pertama adalah kalau di indoor pasti kita bebas hama sama penyakit, itu pasti. Yang kedua, kita tidak pengaruh dengan cuaca, karena cuaca di dalam ini kan udah terkontrol semua ya, dari suhu, terus dari sirkulasinya, terus dari nutrisinya, dari pH-nya dan segala macamnya, itu kita udah terkontrol semua, jadi aman lah dari situnya. Cuman mungkin dari kekurangannya ya, kita listriknya mungkin lebih tinggi ya, jadi mungkin kita lebih tinggi 30%. Jadi harga jual di greenhouse misalnya berapa, kita naik lebih tinggi 30% dari situnya. Itu sih yang membedakan. Proses belajarnya kita dari YouTube sama buku Indoor Vertical Farming yang biasanya ada di web Google, itu biasanya ada. Itu dari YouTube yang di luar negeri. Nah, gitu. Dari sana kita belajar apa sih titik kritisnya, titik yang paling penting nih untuk indoor itu apa gitu kan. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya yaitu dari PPFD-nya. Dengan PPFD antara 80 sampai 300, maka tumbuhan itu akan tumbuh. Nah, dari situ kita lihat apakah dengan tinggi PPFD yang gede, maka tumbuhan juga gede. Ya, besar. Cuman harus diimbangi dengan sirkulasi. Karena jika tidak ada perbandingan antara sirkulasi dan PPFD, maka itu akan terjadi yang namanya tip burn. Nah, dari tip burn itu tumbuhan itu gede, tapi akan ada sedikit kebakar di tengah. Itu mungkin hanya rusak di bagian morfologinya. Cuman kalau untuk gizinya saya nggak terjadi apa-apa sih. Cuman hanya tampilan aja gitu. Itu rusaknya di situ. Terus kalau dulu itu kita sering tip burn sih, karena waktu itu tempat kita R&D itu kecil. Jadi sirkulasinya kurang bagus dan kipasnya kurang menyeluruh. Nah, dari situ kita sering tip burn. Cuman pertumbuhan lumayan bagus waktu itu. Nah, kita pikir-pikir gimana, akhirnya kita ngasih kipas dari setiap level raknya itu. Dari situ sirkulasinya bagus, akhirnya tibannya berkurang. Tiban juga bermasalah dari nutrisinya. Mungkin dari outdoor sama indoor itu nutrisinya agak beda ya. Jadi kalau yang indoor itu akan lebih banyak kalsiumnya. Karena kalsium di indoor itu untuk mempengaruhi dinding sel pada daun tanaman itu, akhirnya dia berkurang tibannya. Itu juga pengaruh juga sih. Dan untuk lampunya sendiri, kita banyak sekali memakai perbandingan lampu warna, terutama ada yang merah biru 2:1, 3:1, 1:1, terus ada putih merah 1:1, 2:1, terus jarak tingginya dan sebagainya, terus dengan PPFD dari 80, 100, 200, 300. Akhirnya kita ketemu berapa yang bagus, yaitu kita dapat warna putih sama merah biru 2:2. Kita berhasil dari situnya. Cuman kalau dulu itu gagalnya banyak banget sih sebenarnya. Sedikit-sedikit ada proses untuk mengurangi namanya biaya listrik. Ya pasti kita berpikir, oh indoor farming itu listriknya gede segala macam. Saya bilang iya, untuk sekarang.
tapi suatu saat nanti akan berkurang. Kita dulu waktu itu mungkin sekitar hampir 2 kali lipat harganya dari yang konvensional. Semakin lama kita tahu harus apa yang dikurang seperti apa, lampu yang dulunya ada 4 di setiap lampu ini ternyata kita udah kurangi 1 jadi 3. Yang penting itu kita bisa nyamain atau bisa mengintegrasikan antara sirkulasi sama PPFD-nya dan suhu panasnya. Itu kalau seimbang maka tumbuhan itu akan bagus dan insya Allah listrik pun akan terus berkurang. Kenapa yang ini vertikal? Karena ya kita tahu lah sekarang di Indonesia lahan udah menyempit segala macamnya, dibuat perumahan, terus buat industri segala macamnya. Lahan kita nggak perlu besar atau luas. Dengan vertikal itu produksinya lebih meningkat, lebih tinggi. 200 ini mungkin bisa jadi 3 greenhouse untuk konvensional. Sedangkan kita mungkin hanya sekitar 200-an gituan, kecil lah itu. Jadi produktivitasnya dengan vertikal ini lebih tinggi, lebih enak, dan kita kontrolnya pun lebih cepat sih. Terus untuk iklim kita benar-benar terkontrol semua dari CO2, nutrisi, EC, pH, dan sebagainya, suhu kelembapan dan sebagainya itu kita terkontrol semua. Jadi tumbuhan itu sepanjang tahun akan tumbuh stabil tanpa adanya gangguan. Kita yang ditanam semua hidroponik, semua jenis tanaman hidroponik seperti lettuce, romaine, green octave, red octave, butterhead, selada keriting, pakcoy, terus herb juga ada, koriander, basil, semua yang berbasis hidroponik tanamannya kita bisa. Cuman kan kita nanam itu harus tahu ya harganya yang masuk di pasaran gimana dan sebagainya, itu yang pas di tanaman apa itu kita harus tahu juga itu. Untuk sama itu hampir sama, cuman pasti beda dari morfologinya juga akan mungkin kita lebih besar atau lebih berat. Mungkin ada pertanyaan kenapa sih kok warnanya merah biru sama putih atau yang lain lah. Sebenarnya tanaman itu di warna spektrum yang berbeda itu juga pengaruh ya dari morfologinya. Misal kita warna hijau ditanam, lah itu dia tumbuhnya itu lebih memanjang, tipis tapi agak loyo. Terus kalau merah dia itu juga tinggi, tipis tapi agak lebih bagus daripada warna hijau. Kalau warna biru itu dia keker, bantet, warnanya kuat itu biasanya, dan dia lebih crispy biasanya warna biru. Terus kalau warna putih itu standar, hampir sama itu. Cuman kalau warna putih tergantung ya warnanya putih apa, putih warm atau Kelvin, cold. Nah, cold itu ada macamnya, ada 6 Kelvin, 12 Kelvin dan sebagainya. Itu juga pengaruh juga semuanya. Sirkulasi udaranya yang penting pertama, dia setidaknya itu CO2-nya itu sekitaran di dalam satu ruangan ini sekitaran 1000 atau sampai 2000-an. Nah, itu lumayan bagus untuk pertumbuhan tanaman karena kan kalau kita kurang CO2 pertumbuhan juga akan kurang bagus kan, itu juga penting. Terus sama sirkulasi dari anginnya, yang penting angin yang di atas di bawah lampu ini panasnya itu bisa mengalir sih, nggak langsung jatuh ke tanaman, itu pentingnya juga sih. Itu dari nutrisinya itu bisa disetting, misal kita set 3000 otomatis di tanamannya itu bisa terset juga 3000-nya. Kita masa satu hari kita set 3000, jadi pada waktu jam 12 sampai jam 1 otomatis si sensornya itu akan membaca, oh ternyata di air ini berkurang nih nutrisi yang sekarang 2500 tapi kita setting 3000, otomatis di waktu jam 12 sampai jam 3 itu dia akan ngisi, mengembalikan nutrisi kembali ke 3000 EC-nya itu. Kalau pemasarannya gitu, kita untuk pertama banyak pasti di sosial media ya, di Shopee, Tokped kita juga ada, terus kita juga di komplek-komplek, terus kita terutama kita di Food Hall, Senayan, itu di PI itu ada kita, Senayan City juga ada, terus kita juga ada di Pasar Now, kayak aplikasi seperti jualan online itu juga ada. Nah, itu di sana kita pasarin di sana juga, mereka lebih banyak order ke kita. Terus kalau untuk dari kualitas memang kita lebih bagus ya, karena memang orang pasti wah ini free pestisida sebagainya gitu kan, wah ini lebih sehat daripada yang lain. Jadi kita kalau untuk mau buat salad tuh lebih gak khawatir dengan bahan kimia dan sebagainya, jadi bisa langsung dimakan atau metik jalan langsung dimakan, itu bisa, jadi tanpa ada sesuatu. Apalagi kita kan juga buka open house juga kan, bagi konsumen yang mau langsung beli langsung atau metik langsung kita juga buka, itu juga bisa datang ke sini. IG kita Sentra Farm ID itu. Terus kalau kita ada TikTok juga, Sentra Farm juga. Kalau untuk reliefnya, kalau untuk saladnya kita ada nama relief bar, Eat Relief itu ada di sana.
Terima kasih telah nonton video ini tentang Citra Farm. Jangan lupa ya subscribe Cap Capung di channel ini.